Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video ini, kami dari kelompok 3 kelas B, S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, tahun ajaran 2021-2022 akan memaparkan bisnis model kanvas dari startup bernama Okinara Skincare untuk memenuhi mata kuliah startup bisnis. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE, MSI. Sementara itu, kelompok kami terdiri dari Oki Tiberwina Burtarigan, Zahra Salsabila, saya sendiri Anilania Margaret, Afifah Ayu Astuti Ningtyas, dan Indah Samrotus Saadah. Oke, baik. Selanjutnya adalah deskripsi usaha dari startup yang kita bangun. Startup yang kita bangun bernama Okinara Skincare, yaitu perusahaan startup yang bergerak di bidang kecantikan. Perusahaan ini memproduksi dan menjual produk perawatan kulit untuk semua kalangan usia. Oke, baik. Next. Selanjutnya ada daftar-daftar produk yang diproduksi dan dijual oleh Okinara Skincare. Yang pertama ada facial wash atau sabun pencuci muka, yang kedua ada body lotion, yang ketiga ada toner, yang keempat ada serum, yang kelima ada masker, dan yang terakhir adalah moisturizer atau pelembab. Selanjutnya yaitu terdapat visi dari Okinara Skincare. Nah, di mana visi dari usaha tersebut yaitu menjadikan startup ini menjadi beauty brand yang berkualitas dengan pelayanan yang terbaik dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri. Berikutnya terdapat misi dari Okinara Skincare. Yang pertama yaitu melakukan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Yang kedua, selalu melakukan quality control secara berkala. Yang ketiga, membuka program reseller di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek Okinara Skincare. Di antaranya, yang pertama mencapai target pelanggan yang telah ditentukan. Yang kedua, membangun brand image Okinara Skincare kepada konsumen. Yang ketiga, peningkatan penjualan sebesar 5% setiap tahunnya. Dan yang keempat, memperluas pemasaran produk melalui pemanfaatan media sosial serta penggunaan influencer dalam mereview sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Kemudian ada pula tujuan jangka panjang Okinara Skincare, yaitu yang pertama menjadi salah satu startup unicorn. Yang kedua, memperbanyak jenis produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan kualitas dengan melakukan quality control secara berkala, serta memperluas mitra kerja atau reseller di seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas untuk startup Okinara Skincare. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen, yaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key activities, key resource, key partners, dan cost structure. Elemen yang pertama yaitu customer segment, di mana elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografi, psikologis, dan perilaku. Untuk startup yang kami rancang ini, customer segment-nya adalah laki-laki dan perempuan berusia 13 tahun hingga 60 tahun, masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, dan individu yang peduli terhadap kesehatan kulit. Elemen selanjutnya adalah value propositions, di mana elemen ini membahas mengenai nilai-nilai yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam startup kami, value propositions-nya adalah produk tersedia untuk segala jenis kulit, harga produk terjangkau, aman untuk ibu hamil dan menyusui, halal, dan juga animal cruelty free. Selanjutnya yaitu channels, di mana channels ini adalah sarana bagi suatu bisnis dalam menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Channel yang kami tentukan adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Lalu ada juga e-commerce seperti Shopee, Lazada, Zalora, dan Sociala, dan juga toko offline seperti Dandan, Watsons, dan juga Guardian. Selanjutnya yaitu customer relationship, di mana elemen ini membahas mengenai bagaimana cara suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan karena karakteristik pelanggan yang berbeda-beda, sehingga harus dipahami
bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Untuk elemen ini, kami menentukan customer relationship-nya, yaitu menawarkan berbagai promo, broadcasting informasi kecantikan di berbagai media sosial, dan juga penyertaan greeting cards pada setiap pembelian. Selanjutnya yaitu revenue streams, yaitu membahas tentang bagaimana suatu usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan dan bagaimana cara mengelolanya secara maksimal. Untuk hal ini, Okinara Skincare telah menetapkan bahwa revenue streams-nya adalah profit penjualan 8 hingga 10 juta per bulan. Elemen selanjutnya adalah key activities, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Key activities dari Okinara Skincare adalah produksi, penjualan, pemasaran, dan juga customer service. Selanjutnya ada elemen key resource, di mana elemen ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Sumber daya yang ditetapkan sebagai key resource Okinara Skincare adalah finansial, mesin dan peralatan, akun media sosial dan website, dan juga kemasan brand dan juga logo. Selanjutnya ada key partners, yaitu sumber daya yang diperoleh dari luar usaha dalam rangka mengembangkan bisnis. Key partners ini adalah DKSH Group selaku pemasok bahan baku, PT Lisa Boy Gaya Cantika selaku pemasok kemasan, lalu ada reseller, dan juga ada JNE, JNT, Si Cepat selaku kurir logistik. Untuk elemen terakhir ada cost structure, di mana elemen ini akan membahas tentang jenis biaya yang terjadi atau dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Di sini pelaku usaha harus menetapkan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Untuk itu, cost structure dalam Okinara Skincare adalah fixed cost, yaitu gaji karyawan dan juga bonus, serta variable cost, di mana variable cost ini ada material manufaktur dan juga marketing. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen untuk setiap elemen bisnis model kanvas yang telah saya sebutkan tadi, akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya customer segment. Customer segment menggambarkan mengenai siapa saja target pasar yang akan dituju pada bisnis produk yang dimiliki. Okinara Skincare merupakan startup yang memproduksi dan menjual produk skincare. Produk-produk skincare ini dapat digunakan untuk semua gender, aman untuk segala tipe kulit, halal, serta aman digunakan bagi remaja 13 tahun ke atas. Untuk itu, maka customer segment-nya dapat dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, individu yang peduli terhadap kesehatan kulit. Yang ketiga, masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia karena pemasarannya dilakukan di Indonesia. Dan yang terakhir, berusia 13 sampai 60 tahun. Seperti itu. Bisnis model Canva bagian kedua yaitu value proposition. Value proposition merupakan suatu ciri khas yang akan menentukan mengapa jasa atau produk tersebut harus dipilih oleh pelanggan untuk menyelesaikan permasalahannya dan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhannya. Pada value proposition, terdapat beberapa elemen yang berpengaruh dalam menciptakan nilai bagi para pelanggan, di antaranya kebaharuan, kinerja, desain, brand, harga, pengurangan biaya, pengurangan risiko, kemudahan, serta penggunaan jasa atau produknya. Pada elemen value proposition, Okinara Skincare menawarkan produk-produk yang memiliki keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Di antaranya, yang pertama, produk tersedia untuk segala jenis kulit. Okinara Skincare menawarkan berbagai macam produk untuk segala jenis kulit, baik kulit berminyak, kulit kering, kulit berjerawat, kulit sensitif, kulit kombinasi, serta perawatan untuk kulit normal. Penawaran produk atas berbagai jenis kulit ini ditujukan Okinara Skincare untuk dapat lebih menarik pelanggan, sehingga pelanggan dengan jenis kulit apapun bisa berkesempatan dan berani untuk mencoba produk-produk yang ditawarkannya. Dengan jenis produk yang beragam, juga akan semakin memperluas cakupan calon pelanggan Okinara Skincare. Lalu yang kedua yaitu harga produk terjangkau. Okinara Skincare menawarkan setiap produknya dengan harga-harga yang terjangkau, sehingga seluruh customer segmen dari segala kalangan dan usia dapat menjangkau produknya. Dengan harga yang terjangkau pun akan membuat Okinara Skincare mampu bersaing dan tidak terkalahkan dengan para pesaingnya. Lalu yang ketiga, aman untuk ibu hamil dan menyusui.
Di samping banyaknya brand skincare maupun kosmetik yang berbahan dasar kimia berbahaya untuk beberapa pengguna, Okinara Skincare justru menawarkan produk-produk skincare dengan bahan dasar yang sangat aman untuk berbagai pelanggan, mulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga wanita dan pria dewasa. Saat ini, banyak terdapat ibu hamil dan menyusui yang enggan untuk menggunakan skincare akibat kandungan-kandungan dalam produknya yang cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan bayi mereka. Okinara Skincare menjawab permasalahan ini dengan menawarkan produk-produk yang dapat dipastikan keamanan kandungannya bagi ibu hamil dan menyusui, sehingga mereka tidak lagi khawatir dan enggan untuk merawat kulitnya dalam setiap kondisi. Lalu yang keempat yaitu halal. Merujuk pada customer segmen Okinara Skincare, yang salah satunya ialah masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia ialah Muslim, maka halal atau tidaknya suatu produk adalah hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap produsen. Hal ini menyangkut sempit atau luasnya cakupan calon pelanggan yang dapat dijangkaunya. Oleh karena itu, Okinara Skincare tentu ingin produknya terjangkau oleh setiap customer segmennya, sehingga halal menjadi prioritasnya. Lalu yang terakhir yaitu animal cruelty free. Produk-produk yang ditawarkan oleh Okinara Skincare secara keseluruhan terbebas dari segala bentuk animal cruelty atau animal testing terhadap percobaan produk skincare-nya. Hal ini karena Okinara Skincare percaya bahwa hasil dari animal testing terhadap produk merupakan sebuah tindakan yang sangat kejam dan akan sangat merugikan alam, bahkan merusak ekosistem kehidupan. Hasil yang diperoleh melalui animal testing pun belum dapat dipastikan tingkat keakuratannya dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dilakukannya animal testing ini hanya akan menimbulkan banyak dampak negatif, sehingga Okinara Skincare meninggalkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada channel. Channel atau saluran yang merupakan value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan, atau bisa diartikan sebagai suatu media penjualan atau pemasaran yang digunakan untuk menargetkan segmen pelanggan yang ingin dijangkau. Nah, di mana dalam Okinara Skincare ini mendefinisikan channel sebagai suatu media penjualan atau pemasaran untuk menargetkan segmen pelanggan yang akan dijangkau. Melalui hal tersebut, usaha ini berusaha dalam menghubungkan pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan. Nah, hal tersebut dijangkau oleh Okinara Skincare ini dengan cara seperti menggunakan media sosial, e-commerce, dandan, Watson, dan Guardian. Nah, melalui media sosial dapat memberikan loyalitas pelanggan dan memperdayakan bisnis untuk menciptakan interaksi antara merek dan konsumen melalui media sosial untuk komunikasi dua arah. Nah, adapun media sosial yang digunakan oleh usaha ini yaitu berupa aplikasi Instagram, Facebook, TikTok. Sedangkan adanya e-commerce sebagai tempat penjualan dan pembelian secara online yang memiliki manfaat diantaranya sebagai peluasan jaringan yang dapat meningkatkan penjualan khususnya bagi usaha kecil atau mandiri yang bermodalkan menengah ke bawah ataupun wirausaha baru yang sedang merintis bisnis ataupun usahanya. Nah, hal ini dilakukan oleh Okinara Skincare dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada, Zalora, dan Sociola. Nah, dan Okinara Skincare ini juga menggunakan ataupun melakukan penjualan melalui dandan, Watson, dan Guardian. Nah, hal ini dilakukan agar dapat membantu dan memperkenalkan produk Okinara Skincare serta dapat menarik pelanggan untuk pembelian produk tersebut. Sehingga melalui adanya hal tersebut, usaha Okinara Skincare ini dapat bertahan di pasar dan menjadi produk yang diminati oleh semua kalangan, terkhususnya untuk kalangan remaja. Yang berikutnya yaitu terdapat customer relationship. Nah, di mana customer relationship ini atau hubungan pelanggan mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk terlibat dengan pelanggannya dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, di sini terdapat hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segmennya. Nah, di mana dalam hal membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya, Okinara Skincare menciptakan customer relationship atau hubungan pelanggan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, menawarkan berbagai promo.
Yang kedua, broadcasting info kecantikan di media sosial. Yang ketiga, serta penyertaan greeting card pada setiap pembelian. Nah, usaha ini memberikan penawaran berbagai promo, salah satu hal yang disukai oleh masyarakat di saat adanya pembelian. Nah, hal tersebut dilakukan oleh usaha ini untuk meningkatkan minat pelanggannya dalam pembelian produk-produknya, serta dalam memberikan kesan yang baik bagi para pelanggannya. Nah, promo yang diberikan oleh Okinara Skincare ini berupa setiap pembelian yang lebih dari 4 pieces akan mendapatkan satu produk gratis dari usaha tersebut. Nah, dan setiap pembelian 2-3 produk akan dikenakan potongan 30% dari harga yang seharusnya. Selanjutnya, Okinara Skincare ini melakukan broadcasting info kecantikan di media sosial. Nah, hal ini dilakukan dengan membuat konten-konten yang baik di media sosial dengan berisi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan untuk di masa yang akan datang dan diberikan informasi mengenai keunggulan produk-produk yang tersedia di Okinara Skincare tersebut, sehingga peluang bisnis tersebut semakin besar di dunia pasar. Dan yang terakhir, usaha tersebut membuat penyertaan greeting card pada setiap pembelian. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada para customer secara tidak langsung atas pembelian setiap produk, serta memberikan kesan positif juga dan merasakan pendekatan yang tidak langsung juga kepada customer ataupun pelanggan. Bisnis model Canva bagian kelima yaitu revenue stream. Revenue streams merupakan suatu arus pemasukan yang menggambarkan sejumlah uang tunai atau aset yang dihasilkan perusahaan atas jasa maupun produk yang dibayarkan oleh konsumennya. Agar dapat mengidentifikasi arus pemasukan ini, perusahaan perlu mencari tahu terlebih dahulu hal apa saja yang dapat membuat setiap customer segmennya bersedia untuk membayar produk yang ditawarkan. Pada elemen revenue streams ini, Okinara Skincare hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu pendapatan atas produk-produk skincare yang ditawarkannya. Okinara Skincare selalu mengoptimalkan usaha dan memaksimalkan tingkat penjualan produk-produknya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Adapun target atas penjualan Okinara Skincare untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ialah memperoleh profit penjualan sekitar 8 hingga 10 juta rupiah per bulannya, dengan jumlah minimal 300 produk terjual. Elemen selanjutnya adalah key activities. Key activities ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition kepada pelanggan. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Key activities yang terdapat pada Okinara Skincare diidentifikasi ke dalam 4 kegiatan, yaitu produksi, penjualan, pemasaran, dan customer service. Produksi yang dilakukan oleh Okinara Skincare meliputi persiapan bahan baku dari BKSH Group selaku pemasok yang bekerja sama dengan Okinara Skincare. Dalam persiapan bahan baku ini, bisnis melakukan penyortiran bahan baku dari segi kualitas yang tepat untuk dipakai hingga proses pengemasan produk yang dipasok dari PT Lisa Boy Gaya Cantika selaku pemasok kemasan. Kegiatan pengemasan ini dilakukan dari memasukkan komponen skincare ke dalam botol yang telah disterilkan dan dilanjut memasukkan botol yang sudah diisi ke dalam box kemasan kecil yang sudah didesain secara menarik beserta dengan adanya logo Okinara Skincare. Selain produksi, terdapat juga kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh Okinara Skincare kepada masyarakat yang menjadi unsur dari customer segments. Mengingat besarnya pemakaian media sosial di era digital saat ini, bisnis memutuskan untuk memaksimalkan pemasaran secara online melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi terkait nilai-nilai yang ditawarkan oleh produk bisnis sehingga daya tarik produk untuk dibeli pun akan meningkat. Hasil dari kegiatan pemasaran, proses penjualan pun akan terjadi, baik penjualan secara langsung di toko kecantikan seperti Dandan, Watson, dan Guardian maupun online di media sosial dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Zalora, dan Sociala.
Key activity selanjutnya adalah customer relationship, yang dapat dilakukan dengan memberikan konsultasi online melalui media sosial ataupun website kepada pelanggan yang mengalami kesulitan atau kendala terkait produk yang ingin dibeli atau telah dibeli. Dari adanya customer service ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap bisnis Okinara Skincare, karena hubungan antara bisnis dan pelanggan akan saling terjaga. Selanjutnya ada key resource. Key resource ini merupakan elemen yang membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition kepada customer segments. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Okinara Skincare memiliki key resource pertama, yaitu sumber daya finansial, di mana dalam hal ini finansial merupakan sumber dana atau permodalan dari Okinara Skincare yang harus dilakukan pengelolaan secara baik untuk memudahkan bisnis menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional yang lancar akan memudahkan terjadinya pertumbuhan dan pengembangan usaha. Selanjutnya, mesin dan peralatan juga tidak kalah penting bagi bisnis untuk menjalankan usahanya. Mesin dan peralatan digunakan untuk kegiatan produksi skincare yang berkualitas, tentunya dalam rangka menjaga value propositions yang ditawarkan Okinara Skincare kepada masyarakat, terutama pelanggan. Lalu media sosial dan website serta kemasan, brand atau merek, hingga logo sebagai sumber daya utama intelektual bisnis juga turut serta menunjang pengembangan bisnis. Merek bisa dijadikan daya pembeda bisnis Okinara Skincare sehingga akan lebih mudah bagi bisnis untuk menarik minat masyarakat untuk membeli produk skincare yang ditawarkan. Sementara itu, media sosial dan website bisa digunakan oleh bisnis mulai dari melakukan berbagai macam pemasaran sebagai upaya pendekatan kepada pelanggan hingga kegiatan penjualan secara online yang mudah dan praktis. Selanjutnya ada key partners. Key partners atau mitra kunci menggambarkan kerjasama yang terbentuk atau jaringan antara supplier atau pemasok dan mitra dengan perusahaan yang membuat model bisnis atau bisnis model kanvas ini dapat bekerja. Kerjasama ini dibutuhkan untuk menghemat biaya, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki organisasi atau perusahaan. Berikut adalah key partners dari Okinara Skincare. Yang pertama ada DKSH Group. DKSH Group adalah key partner dari Okinara Skincare yang berperan sebagai supplier atau pemasok bahan baku. Dengan adanya kontrak dan kerjasama, DKSH Group selaku pihak supplier akan terikat dan akan terus menyuplai bahan-bahan yang berkualitas, sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan Okinara Skincare dapat tetap terjaga dan perusahaan dapat memperoleh potongan harga atau diskon untuk kerjasama jangka panjang. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini dapat membangun relasi di antara perusahaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Yang kedua ada PT Lisa Boy Gaya Cantika. PT Lisa Boy Gaya Cantika adalah key partner dari Okinara Skincare yang berperan sebagai supplier atau pemasok kemasan. Perusahaan ini memang khusus menjadi importir dan distributor untuk kemasan kosmetik bermutu tinggi dan lengkap. Selain itu, PT Lisa Boy Gaya Cantika juga menyediakan layanan custom order di mana perusahaan menerima permintaan dari pelanggan untuk menyesuaikan kemasan yang dipesan dengan brand kosmetik dan skincare pelanggan tersebut. Oleh karena beberapa alasan di atas, Okinara Skincare memutuskan untuk menjadikan PT Lisa Boy Gaya Cantika sebagai salah satu key partnernya. Yang ketiga ada reseller. Salah satu kriteria customer segmen dari Okinara Skincare adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Untuk mencapai target pasar tersebut, Okinara Skincare juga menjalin kerjasama dengan beberapa reseller yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun kerjasama dengan reseller tidak semata-mata hanya untuk memperluas jaringan distribusi dan mempromosikan brand perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga penjualan Okinara Skincare bertambah. Adanya kerjasama ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin berbisnis tetapi memiliki modal yang minim.
Key partners terakhir yang tidak kalah penting bagi Okinara Skincare adalah kurir logistik seperti JNE, JNT, dan Si Cepat. Tujuan Okinara Skincare menjalin kerjasama dengan beberapa kurir logistik adalah untuk memberikan pilihan kepada pelanggan atas layanan transportasi serta pengiriman paket yang dipesan, sehingga tidak terbatas pada satu atau dua layanan saja. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure atau struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis ini. Struktur biaya dari Okinara Skincare terbagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi kenaikan atau penurunan barang yang diproduksi, dan akan tetap dikeluarkan baik kegiatan produksi berjalan maupun tidak. Pada Okinara Skincare, biaya tetap yang dikeluarkan adalah biaya untuk pembayaran gaji karyawan dan bonus. Sedangkan variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah mengikuti banyaknya atau jumlah produk yang dihasilkan. Pada Okinara Skincare, biaya variabel yang dikeluarkan adalah biaya untuk pembelian material atau bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, serta biaya marketing yang meliputi pulsa dan kuota untuk memasarkan produk serta melakukan kegiatan jual beli. Sekian paparan mengenai bisnis model kanvas Okinara Skincare dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan selama video berlangsung, dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.